Yesus sungguh nyata di hidupku. Shalom jemaat Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan kembali kesaksian tentang bagaimana Yesus menjadi penyembuh hidup kita bersama. Dan di kesaksian kali ini kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang ibu yang bernama Elizabeth. Dia dilepaskan oleh Tuhan dari rasa stres dan depresinya. Mari kita siapkan hati, kita saksikan kesaksian berikut ini. Haleluya. Selamat siang Ibu Elizabeth. Selamat siang Pak PM. Terima kasih udah mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan, di mana Tuhan Yesus menyembuhkan hidup Ibu Elizabeth dari kelemahan tubuh dan sakit penyakit. Ibu Elizabeth, saya panggilnya Tante aja ya. Tante, Iya. apa sih yang Tante alami beberapa waktu yang lalu sehingga Tante tuh mengalami ketidaktenangan dalam hidup gitu? Pertama-tama ketakutan kena COVID dan ketakutan karena kebetulan di rumah kan ada tukang juga gitu kan. Aku kan bergerak dalam bidang fashion buat baju. Jadi kebenaran banyak orang di rumah. Jadi saya ketakutan kena COVID gitu. Jadi ketakutan itu yang saya depresi. Oh, dari ketakutan itu akhirnya jadi stres ya Tante ya? Mikirin. Iya, ya karena terlalu banyak mengkonsumsi berita-berita yang buruk, lihat orang kena ini, kena itu, terekam di pikiran ketakutan, khawatir, dan saat itu tidak kuat di dalam Tuhan. Tidak mencari, tidak dekat dengan Tuhan. Oh, dari rasa takut itu berubah menjadi rasa stres. Dari rasa stres itu Tante Elizabeth sampai masuk ke yang namanya orang-orang bilang banyak sampai aduh aku depresi nih. Maksudnya hidup nggak tenang, ketakutan, nangis sendiri, cemas, khawatir, bimbang. Ngalamin gitu nggak Tante? Sampai ke situ nggak Tante? Sangat sampai nggak bisa tidur tiap malam. Dan hampir setiap hari konsumsi saya hanya menangis. Setelah saya berdoa, setelah berdoa saya menangis. Pandangan mata saya kosong. Ada beberapa teman saya yang datang ke rumah juga mengatakan kalau mata saya kosong. Karena saya mengalami ketakutan, depresi yang sangat berat. Akhirnya anak-anak berembuk untuk bawa saya ke psikiater. Dan saya sempat nggak mau, tapi akhirnya saya dibawa ke psikiater dan psikiater mengatakan saya mengalami depresi yang berat. Yaitu saya harus mengkonsumsi obat depresi, obat stres, dan mengkonsumsi obat tidur karena yang sangat saya sedihkan itu saya tidak bisa tidur tiap malam. Saya ketakutan kematian, saya takut mati. Saya takut A, takut B, takut semua. Saya takut dan itu nggak bisa tidur. Jam 1, jam 2, jam 3 terus terbang. Nggak bisa, bukan nggak terbangun, tapi nggak bisa tidur. Saya sudah bilang, berusaha untuk merem, tidur, ayo tidur, ajak tidur. Tapi nggak mau tidur gitu. Dan saya sangat sedih karena saya nggak bisa tidur gitu loh. Pikiran saya kalut, hampir setiap hari saya kelaing menangis. Berarti dibantu sama obat tidur gak Tante? Kok kan Tante kondisinya gak bisa tidur. Dibantu pada akhirnya ya? Ya, setelah itu saya pergi ke psikiater, saya dikasih obat tidur, saya harus minum obat tidur, saya harus minum obat stres, begitu. Dan obat stres itu saya minum 1 hari 2 kali, pagi dan sore, terus malamnya saya harus obat tidur supaya saya bisa tidur. Dan singkat cerita, sempat saya minum selama 1 bulan. Terus tetap keadaan saya sama seperti itu. Saya harus balik lagi ke dokter. Kata dokter mau dipantau selama 6 bulan begitu. Saya bilang saya tidak mau tergantungan dengan obat-obat ini. Saya bilang gitu. Saya punya Tuhan. Saya mau Tuhan sembuhkan saya bisa tidur dengan layaknya orang normal begitu.
dan eh, dan psikiater bilang nggak bisa, ibu harus tetap dibantu oleh obat karena untuk menaikkan hormon ibu supaya ibu lebih tenang begitu. Dan anak-anak saya pun karena melihat saya terus tiap hari kelaing menangis, pandangan, akhirnya mereka menyetujui itu untuk saya harus minum obat stres dan obat tidur begitu supaya saya bisa tidur dengan tenang begitu, nyenyak gitu. Berapa banyak tante minum obat stres itu sehari dan minum obat tidur? Dan terus terang saya dikasih 1 mili, tapi saya nggak berani minum 1 mili sih. Biasanya saya petek setengah mili. Saya bilang saya nggak mau minum 1 mili, saya takut gitu kan. Jadi saya minum setengah mili itu saya minum terus saya tertidur. Kalau obat stres, kalau saya sudah menangis, anak saya kasih nanya, mami minum nggak obat stresnya? Saya bilang belum, minum mami nangis terus gitu, mami ketakutan gitu. Jadi saya meminum itu 1 bulan lebih lah, 1 bulan lebih. Setelah itu saya harus balik lagi. Saya nggak mau balik lagi ke dokter. Dan terus saya beriman kepada Tuhan. Satu hari saya diingatkan Roh Kudus untuk saya, kenapa gue udah berdoa kok gue masih begini gitu, kenapa gue masih takut gitu, kan udah serahin sama Tuhan gitu, kenapa gue masih takut. Akhirnya satu hari itu saya melepaskan semuanya. Saya bilang, Tuhan, saya nggak mau takut lagi, saya nggak mau bimbang lagi. Saya buang semua obat saya. Saya bilang, Tuhan, saya nggak mau minum obat ini. Saya bilang, saya nggak stres, saya ada dalam Tuhan. Saya bilang begitu, saya mau tidur dengan nyenyak. Dan obat stres sempat saya nggak minum beberapa waktu, tapi obat tidur tetap karena nggak bisa tidur. Kalau stres, saya udah berusaha untuk tidak mau menangis. Saya berusaha untuk tegar gitu, enggak, saya nggak mau takut gitu. Terus obat tidur yang saya nggak bisa dan masih konsumsi saat itu. Jadi obat stresnya udah tante buang, obat tidurnya masih tante konsumsi. Ya, pada saat itu ya. Dan saat itu ya, kalau sekarang kan saya udah nggak minum semuanya, sudah saya buang, sudah saya lepas. Pada saat itu setiap malam saya memperkatakan, Tuhan, tubuh saya adalah bait suci Allah. Saya hidup normal, Tuhan. Saya mau normal, Tuhan. Saya bilang, saya nggak mau minum obat. Terus iblis mengintimidasi saya. Ambil tuh dilaci gitu. Enggak, saya bilang, enggak, saya nggak mau minum. Saya bisa tidur. Amin. Jam 1, jam 2, jam 3. Terus akhirnya saya ambil lagi tuh obat, saya minum. Singkat cerita gimana tante? Singkat cerita, Tuhan Yesus menjawab doa saya. Amin. Saya selalu memperkatakan dengan Tuhan, saya diciptakan normal sama Tuhan. Saya diciptakan pun tidak perlu harus obat tidur. Saya bisa tidur. Saya percaya kuasa Tuhan. Malaikat Tuhan menjaga saya dalam tidur saya. Dan singkat cerita, saya sudah tidak minum obat tidur itu lagi. Saya terus mencobanya dan saya tidak minum, dan sampai hari ini saya sudah membuang semua obat stres dan obat tidur saya. Sudah 3 bulan saya konsumsinya, dan hubungan saya semakin intim dengan Tuhan saat ini. Saya merasakan betapa Tuhan menyertai saya ketika saya mau tidur. Saya sudah berdoa malam, saya sudah menyerahkan semua kepada Tuhan. Amin. Saya taruh saya tertidur. Dan puji Tuhan tante, setelah tante bergumul, berdoa, akhirnya Tuhan tolong tante ya. Tuhan Yesus menyembuhkan tante ya, terutama dari stres dan depresinya itu ya, dan ketergantungan obat tidur ya. Tuhan Yesus jadi penyembuh tante ya. Yes. Itu dan, waktu kita berdoa bersama-sama itu, pada saat itu kita obat itu yang udah dibuang atau masih ada beberapa hari kemudian baru dibuang tante? Waktu saya kunjungi tante ke rumah. Pada saat PM ke rumah itu
obat-obatan begitu banyak. Iya. Saya kasih ke PM, saya bilang, PM tolong doakan obat ini, saya bilang begitu. Saya percaya saya tidak akan minum obat ini lagi, semua dengan obat-obat yang saya sakit itu. Dan sekarang obat-obat yang saya konsumsi itu sudah tidak saya minum lagi semuanya. Saya hanya minum 1 biji dalam pemeriksaan dokter Amin. sekarang. Tetapi saya yakin dan percaya Tuhan menyembuhkan saya tidak setengah-setengah. Tuhan Amin. menyembuhkan saya dengan sempurna adanya. Yesus menjadi penyembuh tante ya, satu-satunya ya. Tuhan Yesus juga Iya. bisa pakai medis, bisa pakai obat, bisa pakai pendeta untuk mendoakan tante. Dan pada akhirnya tangan Tuhan sendiri yang menyembuhkan tante terlepas dari depresi dan stres. Betul kan tante? Banget, betul banget. Ini saya menangis bukan karena menangis sedih, Betul. tapi menangis Sukacita ya. sukacita. Saya menangis karena Tuhan Yesus dahsyat. Bisa Luar tidur biasa. ya. Bukan lagi, saya menangis itu karena tiap malam saya takut kalau udah menjelang malam. Saya takut menjelang malam, aduh saya nggak bisa tidur lagi nanti, saya nggak bisa tidur. Ternyata Tuhan menjawab doa saya. Saya nggak usah minum obat tidur dan sebagainya. Dan saya sempat menanya sama dokter, dok kalau tergantungan dengan obat tidur itu berapa lama? Dokter bilang setahun. Kalau udah minum setahun itu namanya tergantungan, tapi kalau berapa bulan tidak. Saya bilang bisa lepas nggak? Kata dokter bisa bu gitu. Saya bilang dok saya nggak mau minum obat tidur, tapi kalau ibu membutuhkan ibu harus minum, katanya gitu. Karena kan kalau ibu nggak bisa tidur nggak bisa istirahat pun repot. Tapi terus saya yakini Tuhan Yesus berkuasa atas segalanya, dan terbukti saya nggak minum obat tidur. Saya Dahsyat. bersyukur sama Tuhan, luar biasa kan. Dahsyat. Tuhan Yesus menjadi penyembuh Ibu Elizabeth atau Tante Elizabeth. Jadi Tante Elizabeth ini apa ya, bisa saya bilang ya, Bapak Ibu Saudara ya, jemaat Tuhan ya, Tante Elizabeth ini bisa saya bilang seperti mama saya di dalam Tuhan. Kebetulan juga anak beliau adalah sahabat saya juga, Ine namanya. Dan kita karena posisi pandemik aja ya tante ya, kita jadi jarang ketemu ya. Maksudnya lebih saling Iya. menghormati, saling menjaga kesehatannya kan, takut saling menularkan kan dengan begini kan. Tapi Iya. kalau sebelum pandemi kita sebulan sekali kita ketemu ya tante ya, ke rumah ya. Kita berdoa, Iya. komsel, dan puji Iya. Tuhan, jemaat Tuhan, bahwa di dalam Tuhan tidak ada perkara yang mustahil tante ya. Tidak. Ketika kita mengalami kelemahan, ingat hanya dekat Tuhan saja kita tenang. Amin. Jadi emang berhubungan dengan intim dengan Tuhan terus begitu. Jadi jangan pernah lengah, jangan pernah memberikan waktu kita untuk tidak memberikan kepada Tuhan. Banyak baca Alkitab, bersekutu dengan Tuhan, itu yang membuat aku tenang sekarang, PM. Amin, amin. Sekarang tante benar-benar tenang ya. Bisa tidur, bisa kerja. Boleh disaksikan tante? Aku udah 3 bulan udah bekerja, karena kebenaran saya membuat baju, membuat pakaian, saya udah bersemangat. Sekarang saya sudah bekerja. Waktu PM datang berkunjung ke rumah saya waktu itu, aku masih dalam keadaan Iya. yang down sekali. Iya, Dan iya. itu saya nggak terima vonis dokter, saya nggak terima karena saya tidak bisa tidur, saya mengalami stres yang berat dan luar biasa. Saya mengalami ketakutan, sampai di dalam ruangan kamar sendiri pun saya nggak berani. Saya sering kali di rumah anak saya karena saya takut, saya minta ditemani. Iya. Saya ke kamar mandi aja saya suka takut gitu. Jadi sekarang saya udah enggak karena Amin. saya percaya kuasa yang ada padaku lebih besar daripada ada di dalam dunia ini. Tuhan Amin, Yesus amin, memberkati, amin. Yesus menyertai saya, Amin, dan amin. saya sudah dipakai oleh Tuhan. Amin. Baik tante, tante kan sudah Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan dari rasa takut, stres, khawatir, bimbang, depresi, semuanya. Puji Tuhan, udah gak minum obat lagi, udah bisa tidur nyenyak lagi, sudah bisa bekerja, berkarya, beraktivitas, dan Tuhan berkati. Dan saya juga yakin tante akan disembuhkan secara sempurna dari semua kelemahan. Amin ya tante ya. Dan gini Amin. tante, di luar sana kan banyak jemaat juga yang menyaksikan kesaksian tante ini punya masalah stres, depresi, khawatir, bimbang. Apa nasihat buat mereka? Maksudnya bukan nasihat, maksudnya pesan berbagi bahwa kalau saya aja bisa disembuhkan, Yesus pasti juga akan menyembuhkan jemaat yang menyaksikan ini tante. Ya,
Saya mendapatkan satu firman Tuhan di Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tak pernah dibiarkan orang benar itu goyah. Dan aku selalu memegang firman itu, dan aku selalu mengucapkannya. Aku nggak mau khawatir, aku nggak mau takut, aku nggak mau bimbang. Buat teman-teman semuanya, serahkanlah semua kepada Tuhan, maka Tuhan akan memelihara dan memberikan kita kemenangan. Dan terbukti, kalau sekarang Tuhan belum jawab, besok pasti Tuhan jawab. Kalau besok belum jawab, pasti Tuhan akan jawab. Yakin dan percaya pakai iman kita. Dan aku sangat yakin dan percaya Tuhan tidak tinggalkan. Tuhan mempunyai rencana yang indah dan hidup kita masing-masing. Itu asal kita dekat. Amin. Baik, terima kasih Tante Elizabeth buat kesaksiannya. Tante Elizabeth diberkati Tuhan selalu. Pekerjaannya, usahanya sebagai desainer, Tuhan berkati ya Tante ya. Anak cucu semua menantu diberkati. Iya, PM, pada saat aku beberapa kali juga mengalami hal-hal yang tidak enak, aku sempat telepon PM bilang, ayo Tante kita berdoa, ayo Tante kita berdoa, jangan takut. Dan PM juga ada sempat kirimin aku beberapa link dari lagu-lagu dan sebagainya, dan beberapa ucapan-ucapan doa yang memberikan saya support. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus menyayangi saya, Tuhan Yesus memprotek saya, dan terus itu saya ucapkan dalam hati saya, dan terus saya mengucapkan. Kalau saya tidak berdoa, kalau bisa di tempat kerja pun saya mengucapkan, Tuhan protek aku. Tuhan, aku anak kesayangan Tuhan Yesus, aku anak yang dikasihi Tuhan Yesus, aku anak yang dianugerahkan Tuhan Yesus, aku anak Tuhan Yesus. Dan sampai saat ini pun aku terus mengucapkan itu, dan aku percaya Tuhan mengasihi aku. Amin. Tuhan memberkati aku. Amin. Semua yang kita alami itu kita nggak sendiri, ada Tuhan Yesus yang beserta dengan kita. Amin. Bukan Tuhan tidak menjawab, tetapi kita lebih sungguh lagi dan beriman kepadanya. Amin. Terima kasih Tante Elizabeth. Tuhan berkati ya. Saya mau berdoa buat Tante ya. Kita berdoa Tante. Tuhan terima kasih, kesembuhan masih ada. Yesus adalah penyembuh Tante Elizabeth satu-satunya. Dan melalui kesaksian ini, melalui siaran langsung ini, Tuhan akan menyembuhkan banyak orang yang tertekan dengan depresi dan stres. Karena ketika kami menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangan Tuhan, mujizat pasti terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Tuhan, Tante terima kasih. Tuhan Yesus memberkati ya. Yes. Thank you Tante. God bless. Selalu pelayanan PM ya. Amin. Amin. Demikianlah kesaksian yang telah disampaikan oleh Ibu Elizabeth tentang bagaimana Tuhan Yesus Kristus menjadi penyembuhnya satu-satunya. Dan hari ini beliau sudah hidup bebas, lepas dari obat-obatan, lepas dari rasa stres, lepas dari rasa depresi dan ketergantungan obat apapun. Hari ini dia hidup tenang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, sampai bertemu di ibadah kesaksian Yesus Penyembuhku selanjutnya. Kita akan banyak mendengar kesaksian-kesaksian bagaimana banyak jiwa disembuhkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya bahwa Yesus kita memang adalah penyembuh yang sejati. Sampai jumpa di ibadah Yesus Penyembuhku selanjutnya. Haleluya.